Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafli Pertama. Sini saya akan menjelaskan eh, asesmen 2, jawaban tentang asesmen 2 dari mata kuliah pengembangan produk digital. Oke, langsung ke pembahasan. Jadi yang pertama, mengapa MVP dan MVP validation penting dilakukan dalam mengembangkan inovasi digital. Lalu jelaskan dengan contoh. Yang kedua, bagaimana cara mengembangkan MVP, jelaskan dengan contoh juga. Yang ketiga, bagaimana cara melakukan MVP validation. Nah, yang pertama, minimum viable product atau MVP, yaitu adalah versi awal dari produk yang dikembangkan dengan fitur inti yang cukup untuk mendapatkan feedback dari pengguna. MVP berfokus pada hal-hal mendasar yang memberikan nilai bagi pengguna. Lalu MVP juga sengaja dibuat untuk menarik perhatian pengguna. Nah, tujuannya adalah untuk belajar dengan cepat dari pengguna dan menyesuaikan produk berdasarkan feedback mereka, sehingga produk dapat dikembangkan secara efisien dan lebih baik. Nah, berikut eh, contoh dari prototipe kami, MVP kami, lihat mungkin seperti ini. Jadi aku sudah kami buat. Jadi kemungkinan sudah kami buat dan sudah kami validasi langsung dari setiap mahasiswa atau tenan yang ada di Menara 165 berdasarkan keluhan mereka atau berdasarkan dari fitur kami yang masih kurang, terus pelayanan kami yang masih kurang. Ini sudah semuanya. Ini, ini, ini selanjutnya cara mengembangkan MVP. Oh, sorry, yang barusan. Jadi aplikasi yang kami buat ini atau jasa yang kami buat ini yaitu yaitu menawarkan layanan pengantaran barang dan makanan kepada penghuni gedung, kantor, dan apartemen untuk mempermudah dan memberikan solusi praktis dalam kesulitan yang dialami, membantu menyebarkan eh, terkait adanya layanan ini kepada karyawan yang ada di gedung kantor atau perkantoran Menara 165 tentang layanan antar yang kami kembangkan, serta untuk menguji kepada pengguna terkait jasa layanan kami. Itu hasil ujinya. Terus lanjut, cara mengembangkan MVP. Jadi yang pertama adalah riset pasar. Jadi riset pasar yaitu memahami target pengguna Anda, memahami target pengguna, lalu masalah yang mereka alami apa aja, dan solusi yang ada dari tim kami, dari tim kita. Lalu ini untuk membantu memvalidasi ide produk yang ada dan memastikan uh, apa ada kebutuhan yang bisa dipenuhi. Lalu yang kedua, ide dan nilai tambah. Ide dan nilai tambah yaitu menentukan gagasan inti produk dan nilai yang akan diberikan kepada pengguna. Berfokus pada manfaat utama yang dapat diuji dan divalidasi. Terus yang ketiga, memetakan alur pengguna. Itu menggambarkan langkah-langkah yang akan diambil pengguna untuk mencapai tujuan mereka menggunakan produk kami. Ini membantu
untuk memahami kebutuhan fungsional minimum dari MVP itu tersebut. Terus lalu ada prioritas fitur MVP. Nah, dari alur pengguna, identifikasi fitur inti yang paling penting untuk menyelesaikan tugas utama dan memberikan nilai bagi pengguna awal. Dan diingat juga fokus pada minimum yang diterapkan, yang bisa diterapkan itu harus lebih difokuskan lagi. Lalu yang kelima, bangun, ukur, dan pelajari. Nah, mengembangkan MVP dengan fungsionalitas inti yang diprioritaskan setelah diluncurkan untuk performa dan kumpulkan feedback pengguna. Gunakan data tersebut untuk mempelajari dan iterasi produk dari apa yang kami berikan, jasa yang kami berikan. Seperti itu. Lalu tes. Lalu cara melakukan MVP validation. Memvalidasi MVP atau minimum viable product adalah langkah krusial untuk memastikan produk bisa berjalan benar-benar menjadi kebutuhan pengguna dan siap untuk merajai pasar. Berikut beberapa langkah penting dalam proses validasi MVP. Yang pertama, pilih matriks yang tepat. Langkah pertama adalah memilih matriks yang tepat untuk mengukur keberhasilan MVP. Nah, hal ini dapat mencakup metrik keterlibatan pengguna seperti durasi, sesi, rata-rata, dan tingkat retensi, atau matriks konversi seperti pendaftaran atau pembelian. Lalu feedback pengguna melalui survei atau wawancara dan pelacakan perilaku untuk memahami bagaimana pengguna berinteraksi dengan produk yang sudah dibuat. Lalu yang kedua, metode validasi MVP. Terdapat beberapa metode untuk memvalidasi MVP, yaitu peluncuran publik yang terbatas, luncurkan MVP kepada audiens terbatas dan yang mewakili target pasar Anda untuk mengumpulkan data dan umpan balik secara terkendali sebelum peluncuran penuh. Uji A atau B, lalu bandingkan dua versi MVP dengan audiens berbeda untuk melihat versi mana yang menghasilkan kinerja lebih baik dalam hal keterlibatan, konversi, atau matriks lainnya. Wawancara pengguna. Lalu wawancara pengguna, adakan wawancara tatap muka atau online untuk mendapatkan umpan balik terperinci tentang pengalaman pengguna dengan MVP. Survei pengguna. Buat survei online atau mengumpulkan umpan balik dari pengguna tentang MVP produk yang sudah dibuat. Lalu pastikan survei singkat, fokus, dan mudah diselesaikan. Nah, yang terakhir ada analisis dan adaptasi. Nah, setelah mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti analisis web, survei, wawancara, dan pelacakan perilaku, lakukan analisis untuk mengidentifikasi pola dan tren dalam menggunakan dalam penggunaan pengguna, kepuasan, dan area yang perlu diperbaiki. Gunakan umpan balik untuk mengidentifikasi fitur yang bernilai bagi pengguna dan mana yang tidak. Berdasarkan temuan ini, lakukan penyesuaian dan iterasi MVP dari produk yang sudah dibuat untuk meningkatkan kinerja dan memenuhi kebutuhan target pengguna yang lebih baik. Lalu, apakah ada perubahan yang terjadi ketika mengembangkan MVP dalam proyek kami? Jadi, pivot atau perubahan daripada produk yang kami buat
atau antar ini, produk jasa ini, yaitu adalah melakukan perubahan strategi dari yang awalnya cuma melakukan pengantaran untuk pelayanan makanan, tetapi karena eh, kebetulan kemarin sedang ada bulan bertepatan dengan bulan Ramadan dan mayoritas penghuni menara kami 165 adalah Islam atau Muslim, maka kami melakukan pivot dengan menambahkan layanan pengantaran barang atau paket dari gudang, paket gedung, atau kantor apartemen. Nah, mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.